Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici dan rekan saya Silvi Pajah Kolipa dan Nur Amalia Yusrofiani. Kami dari Pendidikan Kimia kelas A dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang perkembangan masa remaja. Sebelumnya, kira-kira apa ya remaja itu? Nah, remaja berasal dari bahasa Latin yaitu adolescere, yang artinya to grow atau to grow maturity, yaitu tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Masa remaja boleh dibilang masa peralihan, yaitu dari satu tahap perkembangan ke tahap berikutnya, yakni beralihnya dari masa kanak-kanak ke masa remaja. Psikologi remaja adalah bagian dari psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari kehidupan remaja. Di sini, remaja atau generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Menurut teori Piaget, masa remaja secara psikologis adalah usia di mana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa. Usia di mana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua, melainkan berada dalam tingkatan yang sama sekurang-kurangnya dalam memecahkan masalah. Periodisasi masa remaja. Yang pertama, periode masa puber usia 12-14 tahun, yang merupakan masa prapubertas, yaitu peralihan dari akhir masa kanak-kanak ke masa awal pubertas. Ciri-cirinya, anak tidak suka diperlakukan seperti anak kecil lagi, dan anak mulai bersikap kritis dan merindu puja. Kemudian yang kedua yaitu masa pubertas usia 14-16 tahun, yang merupakan masa remaja awal. Ciri-cirinya, anak mulai cemas dan bingung tentang perubahan fisiknya, suka menyembunyikan isi hatinya, memperhatikan penampilannya, sikapnya tidak menentu atau pelin-pelan, suka berkelompok dengan teman sebaya dan senasib, serta perbedaan sikap antara pemuda dengan sikap gadis. Yang ketiga yaitu masa akhir pubertas usia 17-18 tahun, yang merupakan peralihan dari masa pubertas ke masa adolesen. Ciri-cirinya, pertumbuhan fisik sudah mulai matang tetapi kedewasaan psikologinya belum tercapai sepenuhnya, dan proses kedewasaan jasmania pada remaja putri lebih awal dari remaja pria. Yang keempat, periode remaja adolesen usia 19-21 tahun, yang merupakan masa akhir remaja. Beberapa sifat penting pada masa ini adalah perhatiannya tertutup pada hal-hal realistis, mulai menyadari akan realitas, sikapnya mulai jelas tentang hidup, dan mulai nampak bakat dan minatnya. Ciri-ciri masa remaja. Yang pertama, pertumbuhan fisik, di mana pertumbuhan fisik pada masa remaja lebih pesat dibandingkan pada masa kanak-kanak dan dewasa. Yang kedua, perkembangan seksual. Pada laki-laki biasanya ditandai dengan tumbuh jakun dan pada perempuan ditandai dengan menstruasi. Yang ketiga, cara berpikir kausalitas, yaitu menyangkut hubungan sebab dan akibat, di mana dia akan melawan bila orang tua, guru, dan lingkungan masih menganggapnya sebagai anak kecil. Yang keempat yaitu emosi yang meluap-luap, di mana emosi remaja lebih kuat dan lebih menguasai diri mereka daripada pikiran yang realitas. Suatu saat ia akan bisa merasa sedih sekali dan di lain waktu ia akan merasa senang sekali. Hal ini terlihat pada remaja yang baru putus cinta atau remaja yang tersinggung perasaannya. Dan yang kelima, mulai tertarik pada lawan jenis. Dalam kehidupan sosial remaja, mereka mulai tertarik pada lawan jenisnya dan mulai berpacaran. Jika dalam hal ini orang tua kurang mengerti, kemudian melarangnya akan menimbulkan masalah, dan remaja akan cenderung tertutup dengan orang tuanya. Yang keenam, menarik perhatian lingkungan, di mana remaja mulai mencari perhatian dalam lingkungannya dengan berusaha mendapatkan status dan peranan, seperti kegiatan remaja, dan ia akan melaksanakan dengan baik perannya tersebut. Yang terakhir, terikat dengan kelompok. Remaja dalam kehidupan sosial sangat tertarik pada kelompok sebayanya. Dalam kelompok itu, mereka dapat melampiaskan perasaan tertekan karena mungkin tidak dimengerti oleh orang tua dan kakak-kakaknya. Dalam kelompok tersebut, remaja hanya ingin memperoleh kebutuhan untuk dianggap, dimengerti, mencari pengalaman baru, berprestasi, diterima statusnya, harga diri, dan rasa aman, yang semua itu belum tentu diperoleh di rumah maupun di sekolah. Selanjutnya yaitu aspek-aspek perkembangan masa remaja. Yang pertama ada perkembangan dan pertumbuhan fisik pada masa remaja.
Perubahan-perubahan fisik merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja yang berdampak terhadap perubahan-perubahan psikologis. Pada mulanya, tanda-tanda perubahan fisik dari masa remaja terjadi dalam konteks pubertas. Baik anak laki-laki ataupun perempuan mengalami pertumbuhan yang cepat yang disebut growth spurt atau percepatan pertumbuhan, di mana terjadi perubahan dan percepatan pertumbuhan di seluruh bagian dan dimensi badan. Nah, di sini akan dijelaskan beberapa perkembangan fisik berdasarkan pendapat Elizabeth B. Hurok bahwa yang terjadi selama masa remaja mengalami perubahan pada tubuh, yaitu ada perubahan eksternal yang meliputi tinggi badan, berat badan, proporsi tubuh, organ seks, dan ciri-ciri seks sekunder. Nah, berikutnya ada perubahan internal yang meliputi sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernafasan, sistem endokrin, dan jaringan tubuh. Yang kedua, ada perkembangan emosi pada masa remaja. Secara tradisional, masa remaja dianggap sebagai periode badai dan tekanan, suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Sikap, perasaan, atau emosi seseorang telah ada dan berkembang semenjak ia bergaul dengan lingkungannya. Bentuk-bentuk emosi yang sering nampak dalam masa remaja awal antara lain adalah rasa marah, malu, takut, cemas, cemburu, iri hati, sedih, gembira, kasih sayang, dan rasa ingin tahu. Dalam hal emosi yang negatif, umumnya remaja belum dapat mengontrolnya dengan baik. Cara-cara yang dapat ditempuh dalam usaha menemukan dan membongkar kekuatan emosi yang terpendam itu dapat dilakukan dengan cara bermain, bekerja, dan lebih baik lagi adalah dengan mengatakannya kepada seseorang yang dapat menunjukkan gambaran masalah-masalah yang dihadapi remaja yang bersangkutan. Peranan pendidik, guru, terutama konselor sangat penting dalam hal ini, sebab mereka dapat melakukannya dengan penerimaan dan pemahaman dalam membantu kegiatan emosional katarsis tersebut. Nah, aspek yang ketiga ada perkembangan inteligensi dan kognitif pada masa remaja. Masa remaja terjadi di organisasi lingkaran saraf frontal lobe. Frontal lobe ini berfungsi dalam aktivitas kognitif tingkat tinggi. Perkembangan frontal lobe tersebut sangat berpengaruh terhadap kemampuan kognitif remaja, sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan penalaran yang memberinya suatu tingkat pertimbangan moral dan kesadaran sosial yang baru. Dalam perkembangan kognitif ini, ada teori menurut Piaget yang mengatakan bahwa masa pemikiran masa remaja telah mencapai tahap pemikiran operasional formal, yakni suatu tahap perkembangan kognitif yang dimulai pada usia kira-kira antara 11 sampai 12 tahun dan terus berlanjut sampai remaja mencapai masa tenang atau masa dewasa. Nah, ada juga perkembangan pengambilan keputusan. Remaja adalah masa di mana terjadi peningkatan pengambilan keputusan. Dalam hal ini, mulai mengambil keputusan-keputusan tentang masa depan, memilih teman, dan lain sebagainya. Dalam hal pengambilan keputusan ini, remaja yang lebih tua ternyata lebih kompeten dibanding anak-anak. Maksudnya, apabila dibandingkan dengan remaja yang lebih tua, remaja yang lebih muda mempunyai kemampuan yang kurang dalam keterampilan mengambil keputusan. Ada juga perkembangan kognisi sosial. Menurut Dasai dan Kenny, yang dimaksud dengan kognisi sosial adalah kemampuan untuk berpikir secara kritis mengenai isu-isu dalam hubungan interpersonal yang berkembang dalam usia dan sejalan dengan pengalaman, serta berguna untuk memahami orang lain dan menentukan bagaimana melakukan interaksi dengan mereka. Nah, ada aspek yang keempat, yaitu perkembangan sosial remaja. Percepatan perkembangan dalam masa remaja yang berhubungan dengan pemasakan seksualitas juga mengakibatkan suatu perubahan dalam perkembangan sosial remaja. Sebelum masa remaja, sudah ada saling hubungan yang lebih erat antara anak-anak yang sebaya. Sering juga timbul kelompok-kelompok anak, perkumpulan-perkumpulan untuk bermain bersama atau membuat rencana bersama. Aktivitas tersebut juga dapat bersifat agresif, kadang-kadang kriminal seperti mencuri, penganiayaan, dan lain-lain. Dalam hal ini dapat dilakukan kelompok anak nakal. Oleh karena itu, timbul masalah-masalah seperti dorongan untuk dapat berdiri sendiri dengan krisis originalitas. Dalam perkembangan sosial remaja dapat dilihat adanya dua macam gerak. Satu yaitu memisahkan diri dari orang tua, dan yang lain adalah menuju ke arah teman-teman sebaya. Dua macam arah gerak ini tidak merupakan dua hal yang berturutan, meskipun yang satu dapat terkait pada yang lain. Hal itu menyebabkan bahwa gerak pertama tanpa adanya gerak kedua dapat menyebabkan rasa kesepian. Nah, ada juga masalah pada konformitas kelompok remaja. Dalam kelompok dengan kohesi yang kuat, berkembanglah suatu iklim kelompok dan norma-norma kelompok tertentu. Ewart menyebutnya sebagai pemberian norma tingkah laku oleh pemimpin dalam kelompok itu. Juga meskipun norma-norma tersebut tidak merupakan norma-norma yang buruk, namun terdapat bahaya bagi pembentukan identitas remaja. Dia akan lebih mementingkan peranannya sebagai anggota kelompok daripada mengembangkan pola norma diri sendiri. Moral kelompok tadi dapat berbeda sekali dengan moral yang dibawa remaja dari keluarga yang sudah lebih dihayatinya karena sudah sejak kecil diajarkan oleh orang tua. Masalah selanjutnya itu remaja dalam waktu luang.
Krisis originalitas remaja nampak paling jelas pada waktu luang yang sering disebut sebagai waktu pribadi orang remaja itu sendiri. Pengisian waktu luang dengan baik dengan cara yang sesuai dengan umur remaja masih merupakan masalah bagi kebanyakan remaja. Fungsi kognitif dan sosial yang terjadi dalam perkembangan remaja mempunyai pengaruh yang besar terhadap relasi orang tua remaja. Orang tua tidak dipandang sebagai otoritas yang serba tahu secara optimal, mengembangkan pandangan-pandangan yang lebih matang dan realistis dari orang tua mereka. Nah, masalah selanjutnya ada seksualitas. Salah satu kehidupan yang sangat menonjol adalah terjadinya peningkatan minat dan motivasi terhadap seksualitas. Dorongan seksualitas remaja itu sangat tinggi dari dorongan seksualitas orang dewasa. Untuk melepaskan diri dari dorongan seksualitas tersebut, remaja berusaha mengekspresikan dorongan seksualnya dengan berbagai bentuk tingkah laku seksual, mulai dari melaksanakan aktivitas berpacaran, berkencan, dan lain-lain. Meskipun seksualitas merupakan bagian normal dari perkembangan, tapi perilaku seksual tersebut disertai resiko-resiko yang tidak hanya ditanggung oleh remaja, tapi juga orang tua. Nah, masalah yang terakhir, perkembangan proaktivitas. Makna pertama yang terkandung dalam proaktivitas adalah kebebasan memilih. Menurut Convey, dalam kebebasan memilih terkandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama ada self-awareness atau kesadaran diri. Yang kedua ada imagination atau imajinasi. Yang ketiga ada conscience atau kata hati. Dan yang terakhir ada independent will atau kehendak bebas. Sekarang kita akan membahas tentang minat remaja. Dalam masa remaja, minat yang dibawa dari masa anak-anak cenderung berkurang dan diganti oleh minat yang lebih matang. Hal ini karena tanggung jawab yang lebih besar yang harus dipikul oleh remaja yang lebih tua dan berkurangnya waktu yang dapat digunakan sesuka hati. Maka remaja yang lebih besar terpaksa harus membatasi minatnya. Beberapa minat pada masa remaja antara lain minat rekreasi, minat sosial, dan minat pribadi. Ada beberapa minat rekreasi menurut Elizabeth Berkner Harlock, yaitu yang pertama ada permainan dan olahraga. Permainan dan olahraga yang terorganisasi tidak menarik lagi dalam perjalanan masa remaja, dan remaja mulai menyukai olahraga tontonan. Permainan-permainan yang menuntut keterampilan intelektual seperti permainan kartu bertambah populer pada masa remaja. Yang kedua yaitu bersantai. Remaja gemar bersantai-santai dan mengobrol dengan teman-teman. Mereka makan sambil membicarakan orang lain dan bergurau. Yang ketiga yaitu bepergian. Pada minat ini, remaja senang berpergian selama liburan dan ingin pergi jauh-jauh dari rumah. Yang keempat adalah membaca. Pada masa ini, remaja cenderung lebih menyukai majalah daripada buku-buku lama. Yang kelima adalah menonton. Menonton film merupakan kegiatan yang digemari. Anak perempuan lebih menyukai film yang romantis, sedangkan anak laki-laki lebih menyukai film petualangan. Yang keenam yaitu televisi. Menonton televisi lama-kelamaan tidak menarik, sebagian karena remaja semakin kritis pada acara-acara televisi, dan sebagian lagi karena mereka tidak dapat belajar atau membaca sambil menonton televisi. Dan yang terakhir adalah melamun. Dalam lamunan remaja yang khas, remaja membayangkan dirinya sebagai pahlawan yang dieluk-elukan oleh kelompok sebaya karena prestasi yang tinggi. Melamun merupakan bentuk rekreasi yang populer di antara remaja apabila mereka merasa bosan atau kesepian. Minat selanjutnya ada minat sosial. Pada masa remaja, minat terhadap sosial meningkat pesat, tetapi hal ini didasarkan hanya pada remaja yang mempunyai uang yang banyak, sedangkan remaja yang tidak memiliki uang banyak terbatas dalam melakukan minat-minat sosial. Selanjutnya yaitu minat pribadi. Minat pada pribadi antara lain minat pada penampilan diri. Minat pada penampilan diri tidak hanya mencakup pakaian, tetapi juga mencakup perhiasan pribadi, kerapihan, daya tarik, dan bentuk tubuh yang sesuai dengan gender mereka. Adanya hal ini akan membuat remaja lebih populer. Minat pribadi yang kedua yaitu minat pada prestasi. Prestasi yang baik dapat memberikan kepuasan pribadi dan ketenaran. Bila prestasi yang baik diharapkan memberi kepuasan bagi remaja, maka prestasi itu mencakup bidang-bidang yang penting dan dapat menimbulkan harga diri dalam pandangan kelompok sebaya. Minat pribadi yang ketiga yaitu minat pada pendidikan. Besarnya minat remaja terhadap pendidikan sangat dipengaruhi oleh minat mereka pada pekerjaan. Biasanya remaja lebih menaruh minat pada pelajaran-pelajaran yang nantinya akan berguna dalam bidang pekerjaan yang dipilihnya. Minat pribadi yang keempat adalah minat pada agama.
Pada masa remaja, minat terhadap agama sangat penting karena remaja sudah menganggap agama sangat penting bagi kehidupan mereka. Yang kelima, ada minat pada seks dan perilaku seks. Pada masa remaja, terjadi peningkatan minat pada seks. Remaja selalu berusaha mencari lebih banyak informasi mengenai seks. Mereka memperoleh pengetahuan tentang seks lewat orang tua, di sekolah, teman-teman, buku-buku, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang masa kritis pada masa remaja. Masa kritis pada masa remaja terbagi dua. Satu, bahaya-bahaya fisik, dan yang kedua, bahaya psikologis. Bahaya fisik yang pertama yaitu kematian. Kematian akibat penyakit tidak banyak terjadi selama masa remaja. Kematian banyak disebabkan karena kecelakaan mobil. Bahaya fisik yang kedua yaitu bunuh diri. Pada masa remaja, bunuh diri semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena adanya depresi dari hubungan percintaan, masalah keluarga, dan sekolah. Yang ketiga ada cacat fisik. Bahaya fisik yang dimaksud adalah adanya cacat fisik yang tidak bisa disembuhkan karena kecelakaan atau cacat sejak lahir yang akan menimbulkan bahaya fisik sekaligus bahaya psikologis. Bahaya fisik selanjutnya yaitu adanya kecanggungan dan kekakuan. Bila perkembangan keterampilan dan perkembangan motorik tidak seperti perkembangan teman-teman lainnya, remaja tidak dapat turut serta dalam permainan dan olahraga yang berperan penting dalam kehidupan sosialnya. Masa kritis pada remaja yang kedua yaitu bahaya psikologis. Bahaya psikologis yang pertama yaitu perilaku sosial. Ketidakmatangan ditunjukkan dalam perilaku lebih memilih pola pengelompokan yang kekanak-kanakan dan kegiatan sosial dengan teman-teman sebaya sesama jenis dan kurang adanya dukungan oleh kelompok sebaya yang memperkecil kesempatan remaja untuk mempelajari perilaku sosial yang lebih matang. Yang kedua ada perilaku seksual. Remaja yang tidak berkencan akan dianggap tidak sesuai dengan yang seharusnya oleh teman-teman sebaya. Hal ini akan menimbulkan diskriminasi oleh teman-teman sebayanya. Yang ketiga ada perilaku moral. Ketidakmatangan moral juga jelas dalam kenakalan anak dari keluarga-keluarga kaya dibandingkan dengan remaja yang dibesarkan dalam lingkungan yang kurang baik yang patut menimbulkan sikap-sikap antisosial, namun justru patuh pada peraturan-peraturan. Dan yang terakhir ada hubungan keluarga. Ketidakmatangan dalam hubungan keluarga ditunjukkan oleh adanya pertengkaran dengan anggota-anggota keluarga dan terus-menerus mengkritik atau membuat komentar yang merendahkan tentang penampilan anggota keluarga. Itulah penjelasan materi tentang perkembangan masa remaja. Kami dari kelompok 7 meminta maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian dan penulisan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.